Shalom, selamat pagi. Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel, dan biarlah kita terus berserah, menyerah, berjalan di dalam jalan-jalan yang memang harusnya kita tempuh dalam kehidupan kita. Kita masih membaca Alkitab kita dari kitab Kisah Rasul, pasal yang ke-21 sampai pasal 22 ayat 16. Dan kita akan kembali membaca kitab Mazmur dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan Bapak Ibu, hari ini kita ingin belajar bagaimana kita diciptakan sebagai gambar dan kita adalah diciptakan serupa dengan Allah. Karena ini ada kaitan bagaimana kita bisa masuk ke dalam polanya Allah, bahwa kita perlu segambar dengan Allah. Karena itu penting untuk kita bertumbuh di dalam kesegambaran kita dengan Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi kita lihat di sini manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar siapa? Gambar Allah. Jadi kita tidak diciptakan menurut gambar monyet, gambar binatang, gambar uang atau benda-benda yang lain atau ciptaan-ciptaan yang lain, tidak. Tetapi saudara dan saya, kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Untuk apa? Supaya manusia itu pada waktu itu, kita sama ketika kita ditebus oleh darah Yesus, untuk dipulihkan, dikembalikan segambar dengan Allah, dengan rupa anaknya, supaya kita ini berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Berkuasa ini bukan maksudnya kita jadi penguasa otoriter gitu ya, bukan itu maksudnya. Tetapi segambar dengan Allah itu artinya, saya menyebutkan di sini begini, yang paling mendasar atau kita punya potensi atau kemampuan untuk berhubungan, memiliki hubungan, atau kita bisa merespon dengan Allah. Karena itu manusia adalah makhluk yang rohani, religius. Sekali lagi saya ulang, apa yang paling mendasar pengertian dari ayat ini adalah saudara dan saya, kita punya potensi, punya kemampuan untuk bisa berhubungan, membangun hubungan, segambar, sekualitas, sepadan. Dalam hal apa? Hubungan. Atau kita punya kemampuan merespon ciptaan-ciptaan yang lain seperti binatang misalnya, dia nggak punya kemampuan seperti manusia. Jadi artinya kita ini adalah diciptakan menjadi makhluk yang rohani. Karena itu Allah itu adalah roh. Manusia diciptakan sedemikian rupa menjadi pihak lain dengan siapa Allah berkomunikasi, menyatakan diri dan kehendaknya, dan bagaimana dia menuntut respon kita. Karena itu perhatikan baik-baik ketika Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa, sepadan, saudara, dengan tidak ada padanan Allah yang lain selain manusia. Karena itu Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu memperhatikan kita. Tidak ada di mana Allah menebus yang lain selain menebus manusia. Karena saudara dan saya itu berharga. Segambar itu artinya kita memiliki hubungan. Kita adalah makhluk ciptaan Allah menjadi pihak lain supaya Allah bisa memiliki hubungan. Karena itu manusia ketika jatuh dalam dosa dikatakan dia kehilangan kemuliaan. Dalam terjemahan yang lain, turun kemuliaannya. Sehingga dia tidak bisa lagi satu frekuensi. Sehingga Yesus perlu datang menebus kita, memulihkan kita, supaya kita bisa satu frekuensi, memiliki hubungan dengan Allah. Sebelum kita beranjak kepada apa yang dikatakan Alkitab supaya kita berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, saudara, nggak mungkin kita memiliki kuasa menaklukkan ciptaan-ciptaan yang lain dalam arti kata kita bisa menaklukkan, kita bisa mengelola. Karena itu kita perlu punya kesegambaran dengan Allah. Karena itu di dalam pemuritan, di dalam polanya Allah, di mana kita sedang diajak ini, setelah ditebus,
kasih Allah ada dalam diri kita dan kita tinggal mengalirkan. Semua kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran kita perlu dilepaskan, diganti supaya apa? Kita masuk kepada polanya Allah. Cara berpikirnya, cara rasanya, cara bertindaknya. Kita harus mengikuti pola Allah. Karena itu panggilan tertinggi kita bukanlah jadi orang kaya, bukanlah jadi nabi, bukan jadi rasul, bukan jadi gembala. Kadang-kala salah orang berpikir puncak panggilannya menjadi kebanggaan, menjadi pencapaian itu semua jabatan-jabatan itu. Lalu ketika kita berkarunia, mungkin ya karunia Roh Kudus, wah kita merasa sakti, wah ini menyesatkan sekali. Puncak panggilan tertinggi kita adalah Tuhan membawa kita untuk kita kembali segambar, serupa dengan Allah. Dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Yang ku ingini ialah mengenal dia. Saudara lihat, kenapa ini penting? Keserupaan, kesegambaran ini. Dan ini puncak panggilan kita. Sekali lagi jangan pernah mau disesatkan oleh iblis. Gimana karakter saudara? Karena ketika kita memiliki kesegambaran dengan Allah, kita memiliki pemahaman, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa diajak kerjasama dengan Tuhan. Kita nggak meleset, nggak miss. Karena itu kan banyak sekarang orang, saudaraku, kelihatan begitu rohani, cerita rohani. Tapi saudaraku, dia seperti lari, tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena itu ini penting sekali. Jadi kita segambar itu, kita punya kemampuan untuk merespon dan berhubungan dengan Allah. Karena itu saudara nggak mungkin kalau hidup dalam daging, kebencian, kemarahan, perpecahan. Seperti gereja di Korintus misalnya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi segambar dengan Allah, kita bisa memiliki tingkat pemahaman atau sefrekuensi dengan Tuhan. Karena itu dikatakan di sini, coba lihat sebentar. Makanya kita jangan saling menggigit, jangan sampai saling membinasakan, karena itu daging sekali, ya. Di sini dibilang begini, aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Lihat saudaraku, segambar itu adalah manusia, Allah itu adalah roh, manusia adalah manusia rohani, adalah makhluk religius manusia. Dan Paulus berkata, aku nggak bisa bicara sama kamu dengan manusia rohani. Walaupun gereja Korintus dipenuhi dengan berbagai macam karunia-karunia dan jawatan di gereja. Tetapi aku hanya bicara dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Tentu posisinya kita nggak segambar ya. Benih Kristus sudah ada dalam hidup kita. Karenanya kita perlu bertumbuh dalam benih Kristus ini. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena apa? Kamu masih duniawi. Jadi manusia duniawi itu tidak bisa segambar dengan Allah dan pasti tidak bisa sefrekuensi dengan Tuhan, istilahnya selevel, setingkat. Kita hubungannya itu kalau dengan manusia daging susah sekali untuk memahami kita ini. Kita susah membangun hubungan, pasti salah paham terus. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi? Kan jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, kita lihat ketika manusia diciptakan segambar dengan Allah dan kita perlu kembali pulih karena dosa membawa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu kembali segambar dengan Allah. Dan inilah puncak panggilan tertinggi kita. Untuk itulah Roh Kudus, Yesus mati di kayu salib, supaya kita bisa segambar, memiliki kembali hubungan dengan Allah. Ya, ke depan kita akan lebih belajar lagi untuk sungguh-sungguh masuk di dalam pada polanya Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu pada saat ini juga. Ada otoritas dan kuasa karena Engkau menciptakan kami segambar dengan Allah. Roh Allah ada pada kami untuk mengurapi kami, untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih, diberkatilah semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.